Kalau posisi hari ini misalnya bisa dikasih tahu. Hari ini itu Anies 38,2% ya. Nah, lalu Pak Prabowo itu 48,7%. Oke. Kemudian Ganjar Pranowo Mahfud itu 13,1%. Oh. Ini jadi itu data yang mereka sampaikan ya, berdasarkan katanya data C1 yang masuk ke tim datanya, yang klaimnya Pak Refli Harun ini di dalam channelnya ini, sebagaimana di judulnya adalah ahli IT katanya yang ada di tim Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 90 TV dari Buta Pandritalupi Kabupaten Bulukumba. Sahabat-sahabat yang saya hormati dimanapun juga berada, kali ini ada satu video yang hemat saya ini sangat penting untuk kita reaksi secara bersama-sama. Video ini diupload oleh salah seorang pakar tata negara, ahli tata negara ya, siapa lagi kalau bukan Bung Refli Harun di channelnya. Beliau ini memang kita kenal sebagai pendukung Pak Anies Baswedan, dan ada satu hal yang menarik di dalam video ini, di mana beliau mengundang salah seorang katanya ahli IT yang juga merupakan tim Anies Baswedan dan memberikan paparan data, di mana data yang dipaparkan itu kesannya ada harapan untuk bisa putaran kedua. Ada angka-angka yang disampaikan di situ yang memang kalau berdasarkan angka yang disampaikan itu jelas ada putaran kedua, karena katanya tidak sampai 50% perolehan suara daripada Pak Prabowo, sekalipun tetap angkanya Pak Prabowo masih menang. Nah, tentu hal ini disambut sangat baik oleh para pendukung daripada Pak Anies Baswedan, terutama memang mereka yang gagal paham atau yang memang tidak mau berpikir rasional, masih menganggap bahwa ada peluang bagi Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Nah, coba kita dengar secara bersama-sama. Ini saya putarkan bagaimana video daripada sang ahli tata negara tersebut bersama dengan tamunya sang ahli IT yang merupakan tim daripada Anies Baswedan, di mana dia mengatakan bahwa ada 36% lebih suara daripada Pak Anies Baswedan, lalu Pak Prabowo katanya ada sekitar 48%, dan kemudian Pak Ganjar ada 17%. Jadi yang benar itu Pak Ganjar ya 17%-nya, tetapi Pak Prabowo katanya belum sampai 50%. Nah, ini kita simak secara bersama-sama videonya. Ada satu hal yang perlu kita pastikan soal hitungan dan soal-soal lainnya pastinya ya. Tadi sebelum ke live kita bincang-bincang apa yang kira-kira mau disampaikan, ternyata ada hal yang menarik langsung ya. Kita menurut hitungan beliau ya, bahwa Prabowo tidak pernah mencapai 50%. Tapi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi biar kita clear ya, itu Mas Agus, Bro Agus masuk tim Amin juga. Iya, saya di Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Oke, Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Dan ada hitungan suara yang jadi di situ kita punya aplikasi yang namanya DAV4i, Dashboard Anies for Indonesia, dan itu kita merekod C1 hasil sejak hari H dan juga hari-hari berikutnya. Hari-hari berikutnya itu semakin banyak karena ada banyak mereka memiliki rekap-rekap baik di kecamatan di mana itu dikirim ke kita, sehingga itu semakin hari semakin banyak berasal dari relawan-relawan kita. Ya, C1, C hasil lah. C hasil plano, dan
sampai sekarang presentasinya berapa sudah? Jadi sebenarnya kalau C hasil masuk itu udah banyak, lebih dari 400-500 ribu. Tapi semuanya itu kita entry dengan cara kita baca secara manual oleh tim di posko. Jadi kita tidak pernah mengambil data dari manapun, kita baca dari C hasil itu dengan bacaan manual, lalu kemudian kita entrykan. Sampai sekarang itu sudah 132.279 TPS. Ya memang masih banyak, tapi tim sendiri sudah mengumpulkan 400 sampai 500. Lebih. Dari terus saja masuk itu udah lebih dari 500 ribuan TPS itu. Cuman belum semuanya berhasil verifikasi di entry belum. Ya, karena model entry-nya manual ya. Nah, kenapa? Karena gini, karena ada C1 yang kita temukan itu berasal dari report beberapa auditor yang report ke kita, itu mereka menemukan tanda tangan itu sudah banyak mengalami perubahan. Jadi itu tidak mungkin kemudian kita bisa langsung masukkan, harus kita lihat betul gitu ya. Nah, yang betul-betul berasal dari yang rubah-rubah itu masuk Sirekap tuh. Ini itu nanti gini, Sirekap itu kita juga buat tim sendiri terpisah, dan kita berhasil menemukan yang invalid. Kita jadi sudah lebih dari 500.000 C plano ya. C hasil ya. Jadi C hasil yang plano itu, C hasil itu sudah dikumpulkan lebih dari 500.000, tapi yang di entry baru sekitar 132.279 sampai jam 8 pagi tadi. Ya, jadi kita bicara mengenai keajekan dari persentase. Anda mengatakan bahwa Prabowo tidak pernah mencapai 50% sejak hari pertama hingga hari ini. Boleh, kalau posisi hari ini misalnya bisa dikasih tahu. Hari ini itu Anies 38,2%. Lalu Pak Prabowo itu 48,7%. Kemudian Ganjar Pranowo Mahfud itu 13,1%. Ini jadi itu data yang mereka sampaikan ya, berdasarkan katanya data C1 yang masuk ke tim datanya, yang klaimnya Pak Refli Harun ini di dalam channelnya ini, sebagaimana di judulnya adalah ahli IT katanya yang ada di tim Anies Baswedan. Dan ada beberapa hal yang menarik sahabat dari uploadan video ini. Rupanya memang para pendukung Anies Baswedan itu betul-betul keblinger merasa bahwa akan ada putaran kedua. Ini ada beberapa komentar, ini saya bacakan ya di akun Bang Refli Harun, dimana biasalah bagaimana tanggapan mereka ini. Ya Allah, tunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi saking merasa yakinnya dengan data yang disampaikan oleh sang ahli IT ini. Semoga bangsa ini diberi pemimpin yang baik, jujur dan perhatian pada rakyatnya, bukan pada pengusaha jahat. Amin. Seberapa jauh mereka dapat melakukan manipulasi suara, di tiap TPS paling banyak ada 300 orang pemilih. Artinya yang memilih presiden ada 300 orang pemilih, yang memilih DPD ada 300 orang pemilih, yang memilih DPR maupun DPRD ada 300 orang pemilih. Kalau jumlah pemilih itu tidak sinkron, misalkan ada penggelembungan suara di DPR, DPD maupun DPRD, harus dapat jumlah pemilih yang sama ini. Jadi mereka memang sudah beranggapan bahwa ada penggelembungan suara yang kemudian membuat data real count KPU itu memenangkan Pak Prabowo 58%, karena di data si ahli IT ini itu pun baru sekitar 500-an, itu pun baru klaim ya, karena kita tidak lihat faktanya apa benar demikian. Apalagi dalam suasana seperti ini, informasi-informasi terkait perolehan suara yang saya kira ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun berdasarkan aturan yang ada, karena ini sumbernya datang dari tim Pak Anies Baswedan katanya. Ini belum tentu benar sahabat ya,
Karena boleh jadi ini hanya merupakan salah satu bentuk prakondisi bagi mereka, di mana memang mereka akan berencana melakukan gugatan ke MK. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana fakta-fakta di dalam proses MK. Nah, lagi pula saya kira kalau manipulasi data yang seperti disampaikan oleh netizen yang ada di akun yang saya baca tadi itu kan di setiap TPS ada saksi. Semua partai ada, termasuk partai para pengusung kan. Itu ada semua saksinya. Sehingga saya kira tidak akan terjadi turbulensi data antara satu saksi dengan saksi yang lain. Tidak mungkin saksi dari partai pengusung Pak Prabowo lain datanya, lalu kemudian yang di Pak Anies Baswedan itu lain, dan yang di Pak Ganjar juga lain. Itu tidak mungkin, karena pasti ada satu sumber data, yaitu di KPPS. Nah, tetapi apapun itu sahabat, kita berharap sebenarnya memang sengketa soal Pilpres ini ke depan betul-betul bisa berjalan dengan baik di MK, dan saya kira sudah ada juga sinyal dari Pak Yusril Iza Mahendra akan siap memimpin dan membela bila mana ini dipermasalahkan oleh baik tim AMI maupun tim Gama ya, Ganjar Mahfud. Karena yang pasti bicara soal kecurangan pemilu itu domainnya ada di MK, bukan di hak angket sebagaimana yang digembor-gemborkan oleh Ganjar CS. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.